Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum masuk ke materi yang akan saya sampaikan, saya punya pantun nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Bunga harum mekar sekuntum, buah tomat terlihat ranum. Assalamualaikum para antum, semoga sehat dan selalu tersenyum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi azmain. Amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, yang telah menitipkan beribu-ribu nikmat kepada kita. Serta salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada nabiyana wa rasulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada saudara serta para sahabat, sehingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kepada Bapak, Ibu, Dewan Juri yang saya hormati, serta teman-teman satu perjuangan yang saya banggakan. Pernah mendengar pepatah tak kenal maka tak sayang? Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Alreta Maryam. Saya dari Sekolah Menengah Pertama 32 Kota Bandung. Teman-teman, berdirinya saya di sini bukan untuk menggurui, bukan juga untuk sombong, tetapi berdirinya saya di sini untuk berbagi ilmu kepada kalian serta silaturahmi. Materi yang akan saya bawakan di kesempatan kali ini adalah menjahit ukhuwah di era modern. Teman-teman, apakah kalian sadar di zaman sekarang ukhuwah di antara kita kurang terjalin dengan baik? Ukhuwah di antara kita yang kurang terjalin dengan baik dikarenakan jauhnya seorang muslim dari nilai-nilai agama. Mengapa seorang muslim jauh dari nilai-nilai agama? Ada banyak faktor. Salah satunya adalah faktor teknologi dan media sosial. Mengapa bisa demikian, teman-teman? Hal ini terjadi karena kita tidak bijak membawakannya, serta kita juga terlalu sering menggunakannya. Maka dari itu, dampaknya adalah seorang muslim menjadi lalai dalam menjalani agama dan mempelajarinya. Teman-teman, agar ukhuwah di antara kita terjalin dengan baik, maka dari itu kita harus menjalankan silaturahim. Silaturahim di antara kita akan baik jika ukhuwah di antara kita juga baik. Allah Subhanahu wa taala tidak suka orang yang memutuskan tali silaturahmi. Seperti dalam hadis, la yadkhulul jannatu qati'ur rahim, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Maka dari itu teman-teman, kita jangan sampai memutuskan tali silaturahmi. Kalau ukhuwah kita terjalan dengan baik, maka silaturahmi di antara kita tidak akan terputus. Teman-teman, ukhuwah yang baik juga harus kita bersilaturahmi. Tetapi ada beberapa orang yang silaturahminya kurang. Salah satu contoh di zaman sekarang, apakah kalian sering melihat orang berpacaran? Maka dari itu teman-teman, orang yang berpacaran seringkali terdapat masalah. Salah satu contohnya adalah dua orang sahabat yang sangat amatlah dekat teman-teman, tetapi tiba-tiba menjadi renggang. Mengapa coba? Ada yang tahu tidak? Tidak. Nah, karena merebutkan salah satu lawan jenis. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Semoga Allah hindari kita dari perbuatan seperti itu, teman-teman. Teman-teman,
Seringkali orang-orang menganggap itu hal yang wajar, padahal Allah tidak suka teman-teman. Teman-teman, agar hal seperti itu tidak terjadi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu ukhuwah, mengapa ukhuwah itu penting. Ukhuwah adalah menjalin persaudaraan di antara kita. Nah, ukhuwah di Islam terbagi menjadi 3. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah adalah ukhuwah di antara umat Islam, teman-teman. Ukhuwah di antara umat Islam adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap mukmin itu adalah saudara. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Ukhuwah watoniyah adalah ukhuwah sesama sebangsa dan setanah air. Teman-teman, kita walaupun berbeda bahasa, suku, tetapi kita tetap saudara karena kita adalah sebangsa dan setanah air. Yang ketiga, ukhuwah basyariah. Ukhuwah basyariah itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Nah, ukhuwah basyariah itu adalah persaudaraan antara umat manusia. Teman-teman, persaudaraan umat manusia walaupun berbeda agama, ras, suku, dan bangsa, tetapi kita tetap saudara, teman-teman. Nah, setelah kita mengetahui apa itu ukhuwah, tentunya kita juga harus mengetahui pentingnya ukhuwah. Mengapa sih ukhuwah itu penting? Nah, ukhuwah itu penting karena kita adalah makhluk sosial, yaitu kita adalah manusia. Nah, agar ukhuwah kita terjahit dan menjadi utuh, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, ta'aruf, yaitu saling mengenal. Nah, di antara kita itu harus saling mengenal. Maka kalau tidak kita sudah saling mengenal, apakah bisa disebut saudara, teman-teman? Tidak kan? Yang kedua, tafhum. Apa sih tafhum itu? Tafhum itu adalah saling memahami. Jika kita sudah saling mengenal, tentunya kita juga harus saling memahami. Teman-teman, jika kita tidak bisa memahami orang lain, maka orang lain juga tidak bisa memahami kita. Yang ketiga, ta'alul, yaitu saling tolong-menolong. Nah, percuma dong kalau kita cuma saling kenal dan saling memahami doang, kalau tidak saling menolong buat apa? Tetapi, tolong-menolongnya juga harus dengan kebaikan, tidak boleh tolong-menolong dalam keburukan, seperti firman Allah surah Al-Maidah ayat 2. Wata'anu alal birri wattaqwa wala tawaknu alal ismil wada'udwan, yang artinya tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan kebajikan, jangan tolong menolonglah kamu dalam hal keburukan dan kemaksiatan. Nah, teman-teman, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Semoga ilmu yang saya sampaikan terjalan dengan baik dan juga menjadi barokah untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.